Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Nama helikopter yang satu ini tak banyak disebut saat ini. Selain karena usianya yang telah menua dan sudah ada gantinya, jalur produksinya pun telah resmi ditutup. Meski begitu, nama NBO 105 tetap punya tempat tersendiri dalam jagat penerbangan nasional, khususnya lagi pada dunia helikopter militer di Indonesia. Diproduksi oleh PT IPTN atau sekarang disebut PT Dirgantara Indonesia, NBO 105 merupakan produksi lisensi dari MBB Jerman yang sekarang pun MBB telah melebur ke dalam label Airbus Helicopters. Sebagai helikopter angkut ringan serbaguna yang ditenagai dua mesin turbosaf, debut NBO 105 tak hanya melengkapi arsenal TNI AD dan TNI AL, lembaga pemerintah sampai perusahaan swasta nasional juga tercatat menjadi operator dari NBO 105. Sebagai helikopter utility, kemampuan tempur NBO 105 telah dibuktikan. Meski dengan kapabilitas yang terbatas, NBO 105 yang dioperasikan Pus Penerbat TNI AD dan Pus Penerbal TNI AL telah menyandang predikat battle proven. Untuk lebih jelasnya, mengapa NBO 105 milik TNI AD dan TNI AL layak disebut battle proven? Simak pada ulasan kami berikut ini. Sebelum kehadiran helikopter AS565 MBA Panther, maka helikopter yang onboard pada kapal perang TNI AL yang ditugaskan dalam misi UNIFIL di Lebanon adalah NBO 105. NBO 105 acap kali onboard sebagai bagian dari sistem senjata terpadu pada korvet Diponegoro Class. Sebagai informasi, sejak tahun 2009, Indonesia secara rutin mengirimkan kapal perangnya yang tergabung dalam Maritime Task Force atau MTF UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Sudah bukan rahasia lagi bila sosok helikopter NBO 105 dari Pus Penerbal menjadi ikon aviasi hadirnya kekuatan laut Indonesia di Timur Tengah. Karena yang diutus adalah korvet dari jenis Diponegoro Class dan Bung Tomo Class, maka untuk membawa NBO 105 pada operasi lintas laut jarak jauh memerlukan treatment khusus seperti pemasakan hoist dan main rotor blade yang harus dilepas dalam perjalanan lintas laut. Hal tersebut semata-mata untuk alasan keamanan, lantaran korvet Diponegoro Class dan Bung Tomo Class tidak memiliki fasilitas hanggar. Prestasi NBO 105 Pus Penerbal masih ada lagi. Di tahun 2011, NBO 105 dilibatkan dalam Satgas Merah Putih yang melaksanakan operasi pembebasan sandera pada kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia. Pus Penerbal memasang satu unit NBO 105 nomor NV411 dengan Dorgan. Tak banyak modifikasi yang dilakukan untuk instalasi Dorgan ini.
terlihat konfigurasi bangku belakang yang disesuaikan untuk penempatan dudukan atau mounting senapan mesin. Dan tentunya, modifikasi kursi untuk juru tembak atau gunner. Jenis senjata yang digunakan untuk door gun di NBO 105 pus penerbal adalah FN Mag kaliber 7,62 x 51 mm. Meski ada kesamaan dengan door gun yang dipakai di helikopter Bell 205 dan NBell 412, FN Mag di NBO 105 TNI AL tidak menggunakan model popor. Persisnya dicomot solusi FN Light Door Pintle atau LDP. Ciri khas dari FN Mag dengan LDP adalah penggunaan spade grips, bukan lagi model popor. Sebelum era Mi-35P dan AH-64 Apache, bisa dikatakan NBO 105 yang menjadi ujung tombak gunship pus penerbat. Meski ironis dengan jumlah hanya 15 unit, itu pun tanpa bekal kemampuan menggotong rudal. Pada umumnya, ada dua kombinasi senjata pada NBO 105 pus penerbat TNI AD, yaitu pot senapan mesin FNHMP Heavy Machine Gun Pots dan peluncur roket FFAR atau Folding Fins Air Rocket jenis T905 kaliber 70 mm NATO dalam dua peluncur roket multilaras. Di tangan pus penerbat, sejak tahun 70-an, NBO 105 tak pernah absen dalam berbagai operasi militer. Mulai dari operasi Seroja melawan Fretilin di Timur Timur, operasi di Papua, sampai dilibatkan untuk bantuan tembakan udara dalam operasi menumpas GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, sekian dulu bedah sejarah tentang salah satu helikopter serang dan serbaguna yang mewarnai perjalanan dunia dirgantara di Indonesia. Seperti biasa, bila kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!